Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur pada Allah. Kita akan thalabul ilmi kembali, mengkaji hal-hal ringan yang mudah-mudahan dengan kita mempelajarinya tujuannya adalah kita menambah ilmu sekaligus memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dan terutama memperbaiki ibadah kita. Kita masih dalam tema amalan ringan berpahala besar. Karena di dalam syariat Islam ada amalan-amalan yang sederhana namun pahalanya luar biasa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas 3 ya. Betul nggak, Bu? Amalan pertama sholat sunnah wudu. Amalan yang kedua baca doa setelah berwudu. Amalan yang ketiga sholat sunnah fajar. Saya ulang, yang jadi amalan ringan yang pertama adalah sholat sunnah wudu. Bahkan sholat sunnah wudu ini sholat yang punya sebab sehingga boleh dilakukan meskipun pada waktu terlarang untuk sholat. Misalnya ba'da subuh berwudu, kemudian setelah itu lakukan sholat sunnah wudu, boleh. Ba'da asar berwudu, setelah wudu tadi lakukan sholat sunnah wudu juga dibolehkan, walaupun ba'da subuh dan ba'da asar tadi termasuk waktu terlarang untuk sholat. Kemudian yang berikutnya baca doa setelah berwudu. Kalau tadi amalan salat sunnah wudu itu ganjarannya wajabat lahul jannah, baginya mendapatkan surga. Sedangkan baca doa setelah berwudu, doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan dia boleh masuk lewat pintu mana saja yang ia mau. Amalan yang ketiga sholat sunnah fajar. Kemarin sudah kita sebutkan keutamaannya. Salat sunnah fajar itu rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dan 2 rakaat ini sunnah fajar berarti tunggu dulu sampai subuh masuk. Sebagian orang itu beranggapan sholat sunnah fajar itu menjelang subuh masuk. Ini kurang tepat. Yang tepat sholat sunnah fajar itu sama dengan qobliyah subuh, Bu. Sama, itu istilah yang sama. Maka lakukanlah ketika azan subuh sudah masuk, baru kemudian lakukan sholat sunnah fajar. Lakukan dengan 2 rakaat ringan. Disunahkan di 2 rakaat tersebut membaca setelah Al-Fatihah surat Al-Kafirun, dan setelah Al-Fatihah lagi membaca surat Al-Ikhlas. Dan boleh saja sholat sunnah fajar itu diqadha. Dan terakhir saya berikan kaidah,
untuk memahami sholat sunnah rawatib. Ada sholat sunnah rawatib itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Dalam sehari total sholat sunnah rawatib itu ada 22 rakaat. Sudah saya jelaskan belum? Dalam sehari sholat sunnah rawatib ada 22 rakaat. Kemarin belum ya? Belum, Bu? Baik. 22 ini dibagi jadi 2 bagian lagi. Ada 10 rakaat sholat rawatib muakkad. Terus ada bagian kedua 12 rawatib ghairu muakkad. Perhatikan di sini. Jadi kita bagi ada muakkad, ada ghairu muakkad. Kalau muakkad itu berarti sangat dianjurkan, ditekankan, sangat dianjurkan. Kalau ghairu muakkad kurang, dia tidak terlalu dianjurkan, tidak terlalu dianjurkan, dikerjakan boleh. Totalnya berapa? 22 rakaat rawatib. Lihat 10 yang muakkad, 12 ghairu muakkad. Sepuluh yang muakkad, 12 yang ghairu muakkad. Lihat yang 10 muakkad, hitungannya nanti pas harus 10 ya. 2 qobliyah subuh, 2 qobliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur, 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya. Coba dihitung total berapa tuh, Bu? 2 qobliyah subuh, 2 qobliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur, 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya. Pas 10 ya? Pas 10 ya? Baik. Sisanya masuk di ghairu muakkad. Lihat hitungannya 12. 2 qobliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur, 4 qobliyah asar, 2 qobliyah maghrib, 2 qobliyah isya. Oke. Berapa itu? 4 tambah 4, 8 tambah 4, 12. Pas ya? Yang qobliyah asar itu 4. Boleh lakukan 2 juga masih boleh. 4 kalau mau dipisah lebih bagus. 2 rakaat dulu salam, lalu 2 rakaat lagi salam. Tapi ingat dia masuk ghairu muakkad. Coba lihat, ada yang sama nggak di sini muakkad dan ghairu muakkad? Mana? Zuhur qobliyahnya ada 2. Yang ghairu muakkad juga ada 2 tak? 2 tambah 2, berarti sebelum zuhur boleh 4. Duanya itu qobliyah zuhur yang muakkad, 2-nya itu qobliyah zuhur yang ghairu muakkad. Totalnya 4 kan?
Jadi jenengan lakukan dua yang muakkad, dua lagi ghairu muakkad qobliyah zuhur, sebelum zuhur. Namun kalau waktunya mepet, mending kejar dua. Mana lagi yang sama, Bu? Ba'diyah zuhur ya. Ba'diyah zuhur. Berarti ba'diyah zuhur itu bisa lakukan 4. Duanya itu ba'diyah zuhur yang muakkad, duanya lagi ba'diyah zuhur yang ghairu muakkad. Berarti totalnya sebelum zuhur ada 4. Ya kan? Sesudah zuhur ada 4. Nah, sudah terjawab. Yang dua-duanya itu masing-masing muakkad dan ghairu muakkad. Seandainya waktunya mepet, cuma bisa kerjakan dua-dua, sudah dapat muakkad nih, Bu. 2 qobliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur, jenengan sudah dapat muakkad. Terus lihat asar. Asar berapa tadi? 4. Ba'diyahnya nggak ada. Karena waktu terlarang untuk sholat. Maghrib coba lihat, ada qobliyah nggak? Ada, tapi masuk ghairu muakkad. Mau sholat qobliyah maghrib boleh. Nabi SAW katakan, "Shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib liman syaa." Lakukanlah sholat sebelum maghrib, lakukanlah sholat sebelum maghrib bagi yang mau saja. Berarti kalau nggak mau, nggak masalah. Ba'diyah maghrib ada nggak? Masuk yang mana? Muakkad. Nah, berarti jangan ditinggalkan. Ba'diyah isya, qobliyah isya ada? Ada 2. Ghairu muakkad ya. Ba'diyahnya masuk muakkad. Kalau subuh cuma ada 2 rakaat qobliyah subuh, ba'diyah subuh tidak ada. Kenapa, Bu? Sholat qobliyah subuh. Baik. Kemarin saya sampai pengertian qobliyah sama ba'diyah enggak? Hah? Ada ya? Apa qobliyah? Sholat sunnah yang dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat, boleh sebelum atau sesudah sholat wajib. Berarti terjawab tadi kan? Qobliyah itu boleh sebelum sholat subuh, boleh juga sesudah sholat subuh. Misalnya nggak sempat qobliyah sebelum subuh, saya sudah datang ke masjid tapi telat, sudah iqomah, kan nggak bisa lagi itu dapat qobliyah. Kapan kerjakannya? Langsung saja ba'da subuh. Kalau ada yang tanya, bilang aja saya lagi kerjakan qobliyah subuh, tadi telat. Terus kalau pengertian ba'diyah apa? Sholat sunnah yang dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat, dikerjakan setelah sholat wajib, nggak boleh sebelum. Misalnya waktu mepet sekali nih, habis isya saya mau pergi, tapi imamnya sholat wajibnya lama sekali. Sudahlah, ba'diyah isya'nya saya majukan sebelum sholat isya. Boleh? Ba'diyah isya dimajukan sebelum imamnya sholat isya yang wajib. Boleh? Enggak boleh. Karena sholat ba'diyah harus setelah sholat wajib. Qobliyah subuh dimasukkan ke ba'diyah, dikerjakan di ba'diyah, tetap niatannya qobliyah subuh. Itu bukan masalah muakkad, Bu. Itu kerjakan sholat sunnah fajarnya atau qobliyah subuhnya belum sempat sebelumnya, maka dikerjakan sesudahnya. Ini bukan pembahasan muakkad ghairu muakkad, karena belum sempat mengerjakan. Kasus misalnya sekarang mau jamak sholat,
Sholat yang punya qobliyah dan ba'diyah mana bu? Zuhur. Taib. Saya mau jamak sholat zuhur dan asar. Boleh jamak zuhur dan asar bu? Boleh? Alasannya kenapa? Harus pakai alasan. Enggak pakai alasan nggak boleh. Kalau malas saja saya mau jamak sholat nggak boleh bu. Ustadz saya sibuk Ustadz ngurus manten. Nggak boleh. Rewang Ustadz nggak boleh. Resikomu. Apa alasan jamak bu? Safar. Apalagi hujan yang menyulitkan. Apalagi sakit. Baik. Sekarang saya mau jamak zuhur dan asar. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Taruhlah saya mau kerjakan qobliyah dan ba'diyah. Apa syarat jamak sholat bu? Apa syarat jamak sholat? Cara mengerjakannya bagaimana? Saya mau tetap mengerjakan rawatibnya, saya mau jaga. Tapi saya sekaligus mau jamak. Gimana bu? Kerjakan berurutan enggak? Zuhur dulu baru asar atau asar dulu baru zuhur? Hah? Tergantung jamaknya, jamak takdim ataukah jamak takhir. Kalau jamak takdim harus zuhur dulu baru asar. Kalau jamak takhir boleh asar baru zuhur atau zuhur baru asar. Namun yang afdal zuhur lalu asar. Tapi kalau jamak takdim wajib zuhur dulu, nggak boleh kebalik. Baik. Syarat yang berikutnya, antara dua sholat tidak boleh ada jeda. Saya kerjakan zuhur, setelah itu langsung asar. Tidak boleh ada jeda dengan zikir ba'da zuhur, nggak ada bu. Saya sudah selesai sholat zuhur, saya langsung berdiri kerjakan sholat yang kedua. Kecuali ada uzur misalnya jedanya karena setelah salam sholat zuhurnya wudunya batal, dia segera ambil wudu balik lagi, itu masih dimaafkan. Nah sekarang kalau tidak ada jeda, sholat qobliyah dan ba'diyahnya kapan? Kan nggak boleh ada jeda, berarti tidak boleh diiringi ba'diyah. Kapan kerjakan qobliyah dan ba'diyahnya? Kapan bu? Qobliyah dulu sebelum zuhur toh, terus sholat zuhur. Nah antara zuhur dan asar nggak boleh ada jeda. Sholat asar, setelah sholat asar baru kerjakan ba'diyah zuhur ini. Ba'diyah zuhur tadi dikerjakan setelah asar. Qobliyahnya terserah mau 4 atau 2, monggo. Kalau asar nggak dikerjakan qobliyah nggak apa-apa, karena cuma ghairu muakkad. Kalau mau dikerjakan qobliyah juga untuk asar, berarti kerjakan juga setelah sholat asar. Pokoknya antara zuhur dan asar tidak boleh ada jeda. Tuh, diingat baik-baik. Nanti pembahasan jamak qashar itu ada pembahasannya sendiri. Tadi misalnya jamaknya itu karena safar, berarti menempuh perjalanan jarak safar. Jarak safar berapa ratus kilometer? Saya pernah jelaskan loh ini kayaknya di sini. Berapa bu? 80 apa 40 apa 200? Atau nggak usah pakai jarak? Berapa jaraknya? 84 km. Dalam hadis disebutkan arba'ata burud, 4 burud. Kalau distandarkan saat ini hitungannya 84 km. Maka tujuannya mau 84 walaupun belum nyampe 84. Jamak qasharnya baru boleh dilakukan setelah keluar dari batas kota. Batas kota Solo di mana? Saya mau ke Jogja, batas kotanya di mana bu?
Kota loh, saya nggak bilang provinsi loh Bu. Kabupaten loh. Kota kabupaten loh Bu. Batasnya di mana? Berbatasan Klaten itu langsung? Iya. Kalau sudah masuk Klaten berarti Solo sudah selesai. Betul? Atau bingung? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong Solo ora paham Solo tenan iki lho. Jangan. Saya contohkan ya ini ya. Ini Gunung Kidul Bu. Yes, tak bahas Gunung Kidul wae nih. Bahas Solo saya nggak paham batasnya. Saya itu kalau keluar dari Gunung Kidul, saya biasanya lewat Semin. Saya biasanya lewat Semin ya. Semin itu perbatasan Gunung Kidul yang paling terakhir di utara. Saya lewat dari Semin, tujuannya ke Solo itu sekitar 90 km. Dari mana tadi? Dari Warak Panggang Gunung Kidul. Sudah safar belum? 90 kilo loh Bu. Hah? Sudah masuk belum? Sudah. Maka ketika saya lewat dari Semin, di bawah Semin itu Sukoharjo ya, taruhlah Sukoharjo situ ya, atau masih Klaten situ? Taung Sari itu masuk apa? Sukoharjo ya. Sudah masuk Sukoharjo, saya sudah boleh jamak qashar walaupun belum sampai Kalitan sini. Saya sudah keluar dari batas kota. Nah, Ibu itu batasnya pundi, Bu? Jenengan kalau ke Gunung Kidul berarti batasnya itu mau masuk Sukoharjo, itu sudah batas kota. Sukoharjo dengan sini kan beda toh, Bu? Nah, mau masuk Sukoharjo, jenengan sudah keluar dari batas kota. Mau ke Warak Panggang Gunung Kidul di Sukoharjo itu sudah boleh jamak qashar. Walaupun cuma 100 meter Bu, wes gampang. Gampang meneh gue loh. Ibu pas perbatasan ini loh, wah gue Sukoharjo Pak Ustadz, 100 meter, wes di situ sudah bisa jamak. Yang penting tujuannya, berapa tadi tujuannya? 84. Nah ini sudah 90 ini. Tujuannya Bu, tujuannya sana sudah keluar dari batas kota sudah boleh. Masih dalam kota belum boleh jamak qashar Bu. Terminal di Solo di mana? Masih masuk Solo kan? Ibu ke terminal belum boleh jamak qashar, keluar dulu. Di dalam sini mau muter-muter sampai 200 kilo pun Bu, masih dalam Solo. 200 kilo belum safar Bu. Paham ini? Jadi kalau tadi bahas jamak qashar tuh kayak gitu. Ke Jogja berapa kilo? Dari sini ke Jogja berapa kilo? Cuma 60. Berarti sudah boleh jamak qashar? Belum. Kalau pakai standar mazhab itu belum masuk jamak qashar. Ibu masih bisa jalan-jalan keliling Jogja Solo. Itu belum safar Bu. Tapi kalau ke Gunung Kidul jauh sekali. Itu beda Bu, bedanya. Nah, sekarang kita masuk amalan yang tadi 3 selesai ya. Ruwatif saya anggap selesai. Tadi sudah dipahami toh kalau belum bisa qobliyah, kapan kerjakannya? Setelah sholat wajibnya. Itu masih dianggap qobliyah juga nje. Sudah. Sekarang amalan keempat kita bahas seputar sholat berjamaah. Amalannya adalah sholat berjamaah di masjid. Mana amalan ringannya? Pergi ke masjid sholat berjamaah. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sholat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Dalam riwayat yang lain disebutkan 27 derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk sholat, tiap ia melangkah 1 langkah maka diangkatkan baginya 1 derajat dan dihapuskan baginya 1 dosa sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat, ya Allah, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaih, ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdis fihi. Ya Allah, kasihanilah dia, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, terimalah tobatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Berarti ditulis keutamaan sholat berjamaah di masjid. Pertama, lebih utama 27 derajat. Keutamaan yang kedua dari hadis ini juga sama. Setiap langkah diangkat 1 derajat dan langkah berikutnya dihapuskan dosa, dihapuskan 1 dosa. Saya ulang, setiap langkah kemana Bu? Ke masjid. Setiap langkah ke masjid 1 langkah meninggikan 1 derajat di surga nanti Bu. 1 langkah berikutnya menghapuskan 1 dosa. Tinggal dihitung ke masjid itu berapa langkah. Namun langkah yang dimaksud jenengan catat langkah normal. Gak usah mubeng Bu, jauh, padahal cuma 100 meter ya, dia cari 1 kilo, atau dia perpendek langkahnya sekali. Langkah normal. Kalau naik kendaraan dihitung seperti langkah ke masjid itu berapa ya, dihitung seperti langkah ke masjid itu berapa. Namun hadis ini menunjukkan afdolnya itu melangkah, berarti jalan kaki. Tapi pakai kendaraan boleh. Terus keutamaan yang lainnya lagi, kalau menunggu sholat, berarti dia datang sebelum waktu sholat berarti ya. Menunggu sholat, kalau menunggu sholat akan didoakan rahmat dan ampunan oleh malaikat. Akan didoakan rahmat dan ampunan oleh malaikat. Kalau sudah didoakan rahmat dan ampunan oleh malaikat itu doa yang mustajab Bu. Tadi berapa derajat sholat jamaah tadi Bu? 27. Nabi SAW katakan dalam hadis yang lain, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Ini kita lagi bahas secara umum dulu. Sekarang, di manakah tempat sholat berjamaah? Ditulis Bu, sholat berjamaah sebenarnya boleh di tempat mana saja. Kalau kita bilang boleh tempat mana saja, berarti tempat manapun sah Bu. Mau di masjid, di rumah, mungkin ada musola di pasar, ada musola di terminal, stasiun, bandara. Sholat di tempat-tempat itu sah semuanya. Ada bikin musola atau ruangan khusus di kantor untuk sholat.
Atau mungkin gedungnya ini tinggi, tiap lantai nanti ada tempat sholat masing-masing. Nah, sholat di situ dianggap sah semuanya. Kenapa dianggap sah? Umat Islam diberi keistimewaan, sholat dimanapun itu boleh. Nabi SAW katakan, saya diberikan keistimewaan, wa ju'ilat lil ardu masjidaw wa tahura. Bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat untuk sholat dan sebagai alat untuk bersuci, yaitu untuk tayamum. Berarti seluruh tempat di muka bumi ini boleh digunakan untuk sholat. Kenapa Nabi SAW diberi keistimewaan gini? Umat lainnya sebelum Nabi, sholatnya atau ibadahnya itu mesti di tempat ibadah mereka. Gak dapat tempat ibadah, gak boleh lakukan ibadah. Namun orang Islam diberi keistimewaan, muka bumi manapun, bagian bumi manapun boleh digunakan untuk sholat. Kecuali nanti ada tempat yang terlarang untuk sholat seperti daerah pekuburan, nggak boleh. Nabi SAW juga sebutkan kandang unta nggak boleh. Itu secara spesifik yang Nabi sebut. Termasuk juga mengganggu kepentingan umum. Dia sholat di tengah jalan. Kecuali kalau memang jalannya secara izin dibolehkan untuk sholat Id, sholat hari raya, boleh. Atau jalan kampungnya ditutup sementara untuk kepentingan itu, boleh. Namun dari tempat-tempat tadi, sholat berjamaah yang afdol tetap di masjid. Karena sudah diketahui bersama bahwasanya masjid itu tempat yang mulia. Juga kalau sholat di masjid itu menampakkan syiar Islam. Dan perlu dicatat Bu, sholat berjamaah di masjid yang jamaahnya lebih banyak itu lebih afdol. Sholat berjamaah di masjid yang jamaahnya lebih banyak itu lebih afdol. Ibu jarak kedua masjid sama, tinggal belok kanan belok kiri itu. Jumlah jamaah di masjid di sini misalnya 30 orang. Di masjid yang ini cuma 5 orang sana saja. Mana yang lebih afdal? Yang 30, yang jamaahnya lebih banyak. Dan ini berdasarkan hadis. Namun para ulama kecualikan untuk 3 hal. Kaidah tadi tidak berlaku. Tadi kan makin banyak jamaah, makin banyak jamaah di masjid, makin afdal. Tidak berlaku untuk 3 hal. Pertama, tetap sholat berjamaah di masjid lebih afdal daripada di rumah, walaupun di rumah jumlah jamaahnya lebih banyak. Bisa nggak Bu? Di rumah lebih banyak? Bisa. Ada orang di rumah 5, orang di masjid cuma muazin dan imam saja. Di masjid cuma 2 Bu. Di rumah ada 5 orang. Yang afdol yang mana? Tetap di masjid. Walaupun di masjid jumlah jamaahnya lebih sedikit. Jadi tetap disarankan ke masjid. Wah Ustaz, di sana jamaahnya imam, kalau enggak imam sama muazin. Bahkan ada imam itu rangkap macam-macam. Dia muazinnya, dia yang iqomah, dia yang imami, jamaah enggak ada yang datang sama sekali. Tetap pergi ke masjid lebih afdal. Keadaan yang kedua, masjid terdekat lebih afdal daripada masjid yang jauh, walaupun jamaahnya lebih banyak. Masjid terdekat lebih afdal daripada masjid yang jauh, walaupun jamaahnya lebih banyak. Paham Bu? Masjid yang pertama
cuma 20 meter. Jamaahnya 5 orang, Bu. Masjid yang jauh 1 kilometer, jamaahnya 200 orang. Afdol yang mana? Masjid yang dekat. Alasan mudahnya, Bu, berbaur dengan lingkungan sekitar lebih utama daripada berbaur dengan orang jauh. Karena ada yang sampai dengan lingkungan terdekat saja gak pernah akur, gak pernah akrab, gak pernah bersosialisasi, dia mainnya jauh terus. Ini menandakan pentingkan tetangga-tetangga sekitar, Bu. Walaupun ibu bilang, wah Ustadz, yang di sana itu sholatnya lebih bagus, imamnya lebih mantap, sholatnya dan jamaahnya itu lebih sesuai dengan tuntunan, tetap lebih afdal masjid terdekat. Keadaan yang ketiga, pengecualian lagi. Sholat jamaah wanita di rumah lebih afdal dari sholat jamaah wanita di masjid. Walaupun di masjid itu jamaahnya lebih banyak. Sholat jamaah wanita di rumah lebih utama daripada sholat jamaah wanita di masjid. Walaupun di masjid jamaahnya lebih banyak. Kenapa, Bu? Ibu-ibu, kenapa disuruh di rumah? Kok antara masjid dan rumah sama-sama jamaah loh ini? Kenapa lebih utama di rumah? Kenapa lebih utama di rumah? Menghindari fitnah apa? Ibu mengundang fitnah berarti? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sholatnya wanita itu qa'ru buyutihim. Sholat untuk wanita, tempat sholat untuk wanita yang terbaik adalah di bagian dalam dari rumahnya. Maka kesimpulannya adalah sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Lafaz lengkapnya itu khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Sebaik-baik tempat sholat bagi wanita itu adalah di bagian dalam dari rumahnya. Makin tertutup makin afdal. Di ruang tamu masih bisa terlihat dari luar, Bu. Masuk lagi di ruang tengah. Oh, ruang tengah masih bisa kelihatan lagi. Masuk lagi dalam kamar. Oh, dalam kamar masih bisa kelihatan lagi. Masuk dalamnya dalam kamar lagi, Bu. Seandainya ada gitu loh. Lebih afdol. Kita balik tadi, Bu. Nyambung nih. Tadi berapa derajat beda sholat berjamaah dengan sholat sendirian? Nah, ibu balik lagi catat di situ toh. Ini keutamaan khusus untuk laki-laki. Terus untuk wanita bagaimana? Ibu kalau disuruh di rumah tetap 27 derajat itu akan dapat dan lebih daripada itu. Logikanya berpikir kayak gitu, Bu. Ustadz, saya nggak dapat ampunan dosa, nggak dapat ditinggikan derajat, tadi kan ada kan? Itu untuk laki-laki. Terus di rumah gimana? Dapat itu juga, tenang saja. Jadi keutamaannya yang tadi disebutkan tentang pergi ke masjid semuanya didapati oleh ibu-ibu. Karena dikatakan yang terbaik bagi ibu itu di rumah. Masa kalau bilang di rumah kok yang tadi kok nggak dapat, tetap akan lebih utama daripada itu.
Maka hukum sholat berjamaah di masjid untuk ibu-ibu pilihan. Artinya terserah Bu. Mau berangkat ke masjid ya monggo. Mau di rumah ya monggo, silakan. Mau pilih yang mana monggo Bu. Wah Ustadz, rumah dengan masjid itu dekat, silahkan ke masjid, nggak terlarang. Namun kalau ibu di rumah juga boleh. Terus yang disuruh keluar siapa? Nanti bapak-bapak. Karena urusan masjid semua itu urusan laki-laki Bu. Azan yang kumandangkan azan siapa? Laki-laki. Yang kumandangkan iqamah laki-laki. Yang imami laki-laki juga. Walaupun ibu-ibu bisa jadi imam, cuma sesama ibu-ibu saja. Namun apakah kalau sholat berjamaah di rumah tadi dapat keutamaan? Iya, dapat tetap. Tapi kalau laki-laki lebih afdol ke masjid. Berarti kita rinci hukum sholat berjamaah Bu. Untuk wanita tadi pilihan, tidak terlalu dianjurkan, tidak terlalu dianjurkan seperti laki-laki. Sedangkan untuk laki-laki ini ada perselisihan pendapat kuat Bu. Ada sebagian ulama katakan fardu ain. Ada sebagian ulama katakan fardu kifayah. Ada yang katakan sunnah muakkad. Namun tidak ada pendapat yang menyatakan laki-laki lebih afdol di rumah, nggak ada. Untuk sholat berjamaah di masjid ada 3 pendapat tadi. Kalau pilih fardu ain berarti tiap individu laki-laki dengar azan maka dia wajib ke masjid. Kalau pilih fardu kifayah berarti cuma sebagian saja, sudah tercukupi. Syiar sholat berjamaah sudah tampak, artinya di lingkungannya, oh sudah ada sholat berjamaah ya, sudah cukup. Walaupun yang lain tidak sholat berjamaah. Dan ini sebenarnya praktek di negeri kita itu yang kedua. Nganggapnya fardu kifayah. Ah, jadikan aja yang ke masjid, saya di sini saja. Iya di sini saja, dia nggak sholat kok. Prakteknya itu fardu kifayah Bu. Karena nggak dipaksakan. Oh sudah, yang penting di masjid sudah. Masjid ini sudah ada sholat berjamaah, sudah cukup. Nggak semua harus berhenti kan? Aktivitas bisnis jalan terus kan? Jalan. Kalau di Saudi Arabia beda Bu. Saudi Arabia itu fardu ain. Ketika adzan kumandang, nah, coba kalau jenengan lihat nanti di sekitar Mekah Madinah itu, sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, toko-toko ditutup semuanya itu, lengkap, serentak. Tutup kan? Tutup karena disuruh keluar sholat berjamaah. Yang ketiga tadi sunnah muakkad. Namun yang jelas untuk laki-laki ingat, terserah mau pilih pendapat yang mana. Yang jelas sholat berjamaah tidak boleh ditinggalkan kecuali ada uzur. Tidak boleh ditinggalkan kecuali ada uzur. Apa saja uzurnya? Uzur sholat berjamaah. Ada yang pertama namanya uzur umum. Contoh uzur umum itu apa? Hujan yang menyulitkan. Saya lebih senang istilahnya itu hujan yang menyulitkan, bukan hujan deras. Bisa jadi hujannya gerimis tapi menyulitkan ada. Tapi standarnya sulit Bu. Kalau cuma
masjidnya situ cuma rumah 50 meter ke sini, bisa juga jalan tanpa ada kesulitan apa-apa. Atau mungkin ada di pondok pesantren, masjidnya di bawah sini, asramanya di atas masjid. Ada kesulitan nggak untuk turun itu? Nggak ada. Maka seperti ini tidak ada dianjurkan sholat yang dijamak saat hujan atau sholat berjamaah. Nah, ini tidak jadi uzur. Juga yang kedua ada namanya uzur khusus, seperti sakit, keadaan sangat lapar, butuh makan. Bu, kalau lapar terus ini mau sholat, Bu, ibu pentingkan mana? Makan dulu apa sholat? Kenapa makan dulu? Apa tujuannya ibu makan? Lapar, Ustadz. Apa yang terjadi kalau sholatnya sambil lapar tadi, Bu? Enggak fokus, enggak khusyuk, pikirannya ke makanan terus, apalagi makanan sudah tersajikan, ya kan? Sedangkan sholat itu disuruh khusyuk. Berarti ada dua pilihan. Misalnya saya kalau sholat berjamaah, makanan sudah tersajikan, saya hadir dalam sholat berjamaah nggak khusyuk saya. Tapi kalau saya tunda, akhirnya saya sholat sendirian, khusyuk. Mana yang dipilih? Mana yang dipilih, Bu? Kalau saya sholat berjamaah, makanan sudah tersajikan, Bu. Wus, lapar banget ini, Bu. Nggak fokus kan? Tapi kalau dia sholat sendirian, dia karena makan dulu, fokus, Bu. Mana yang dipilih? Sholat sendirian, Bu. Sholat berjamaah tadi gimana? Uzur. Yang kita bahas ini, itu uzur khusus. Tapi tolong kalau makan jangan dipepetkan dengan waktu azan terus, please. Mungkin arah maghrib madang terus, makan terus, dipaske terus. Besok sama lagi. Kalau puasa nggak apa-apa, Bu. Uzur kan? Ustaz, saya mau buka. Nah, biarin aja jamaah dulu. Kalau memang jamaahnya terlalu mepet itu waktu azan maghribnya dengan iqomahnya, silakan. Uzur, jelas. Contoh lagi yang termasuk uzur, ingin buang hajat. Bu, orang itu ada dua keadaannya. Ada yang bisa nahan buang hajat, dia tidak terlalu darurat untuk keluar, Bu. Namun ada orang yang nggak bisa tahan, Bu. Orang yang nggak boleh nahan-nahan kentut, nahan-nahan buang hajat, itu yang sifatnya darurat, Bu. Kalau dia darurat terus dia dipaksakan untuk sholat, apa yang terjadi? Nggak fokus. Maka dia buang hajat dulu. Maka kadang kita harus beri uzur pada orang lain. Bukan berarti orang ini kok masbuk terus, bukan. Dia kadang memang punya uzur seperti itu, sehingga mungkin dia masbuk, mungkin akhirnya dia sholat sendirian karena punya uzur. Contoh lagi, ini dianggap uzur lagi dalam mazhab Syafi'i. Makan sesuatu yang menimbulkan bau tidak enak, yang mesti dihilangkan. Bau apa ini, Bu? Duren bisa kayaknya ya. Apalagi? Nah, pokoknya kalau sedikit itu, baunya luar biasa itu. Baiknya hilangkan bau mulut ini dulu, baru kemudian hadiri sholat berjamaah. Sama juga kalau bisa untuk bau keringat. Maka kadang pekerja-pekerja kasar itu, kalau saran saya, yang penting minimal bau dia hilangkan. Caranya bagaimana? Dia punya pakaian cadangan, tidak pakai pakaian kerjanya, khusus kalau mau berjamaah loh, Bu. Kalau tidak, dia milih sholat sendirian saja. Daripada tengah-tengah berjamaah, ganggu kanan kiri dengan bau keringatnya.
Juga termasuk uzur misalnya menyelamatkan orang yang butuh untuk segera ditolong. Ini untuk perawat, untuk dokter. Mereka punya keadaan itu, satu kondisi ada keadaan darurat loh. Ada yang butuh operasi juga, Bu. Akhirnya mungkin waktu sholat tertunda. Sholat zuhurnya ya harusnya jam setengah 12 misalnya. Akhirnya gara-gara operasi dia hanya bisa jam setengah 3. Mungkin akhirnya sholat ini diundur ke waktu berikutnya. Nah, dia kodok di waktu berikutnya. Karena keadaan darurat, Bu. Nyawa orang lebih dipentingkan daripada sholat, ya, karena sholatnya masih bisa ditunda ketika itu kalau memang ada uzur. Nah, sekarang beberapa aturan sholat berjamaah, Bu. Sekarang yang jadi imam siapa, Bu? Laki-laki? Imam itu ada 3 kemungkinan, Bu. Kalau pembahasan para ulama itu, imam itu ada kemungkinan 3. 1 laki-laki, 2 perempuan, 3 ada disebut khunsa. Khunsa itu punya kelamin ganda. Bisa kemungkinan laki-laki, bisa kemungkinan perempuan. Apa namanya, Bu? Khunsa. Khunsa. Maaf, Bu, ini bukan banci, Bu. Kelamin ganda. Coba lihat yang sah jadi imam. Lihat ya, kita bahas 3 imam ini ya. Laki-laki boleh imami di belakangnya itu. Ini imam ya. Di sini makmum. Boleh di belakangnya laki-laki, boleh di belakangnya perempuan, boleh di belakangnya khunsa. Semuanya. Kalau perempuan makmumnya laki-laki boleh? Boleh, Bu? Walaupun ibu itu bacaannya lebih bagus daripada laki-laki, Bu, tetap tidak bisa imami laki-laki. Perempuan hanya bisa mengimami perempuan saja. Khunsa bisa enggak, Bu? Karena khunsa ada 2 kemungkinan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka dia tidak bisa imami khunsa. Sekarang khunsa jadi imam. Siapa makmumnya? Siapa makmumnya, Bu? Laki-laki boleh? Enggak boleh. Karena dia kelamin ganda. Bisa jadi dia kalau di sini imami laki-laki, bisa jadi di sini lebih dominan dia perempuan. Enggak boleh. Imami perempuan boleh? Boleh. Imami khunsa boleh? Enggak boleh. Karena ada kemungkinan dia perempuan, yang khunsanya itu laki-laki. Berarti khunsa hanya boleh makmumnya perempuan saja. Yang perempuan makmumnya siapa? Perempuan saja. Laki-laki boleh, yang jadi makmumnya laki-laki, perempuan maupun khunsa. Inilah yang menunjukkan laki-laki lebih utama. Contoh misalnya, ibu mau sholat sesama perempuan atau ada imam laki-laki, di situ ada jamaah laki-laki atau jamaah perempuan, lebih afdol yang imamnya laki-laki. Terus berikutnya, syarat jadi imam atau mengikuti imam. Ini penting ini. Saya sebutkan ringkas saja. 1.
mengetahui sholat imam tidak batal. Mengetahui sholat imam tidak batal. Termasuk gini, bersentuhan suami istri batal wudhu atau tidak? Menurut ibu? Hah? Batal nggak? Nggak batal. Oh, ada yang bilang nggak batal, ada yang batal ya. Taruh gini, imamnya itu dia nggak tahu posisi imamnya ini apa, pilih pendapat yang mana. Tapi si makmum tahu kalau bersentuhan suami istri itu batal wudhu. Dia baru lihat si imam ini nyentuh istrinya kemudian masuk ke pengimaman. Maka untuk makmum ini baiknya tidak bermakmum di belakang imam tersebut, karena menurut dia sholat imam itu batal. Terus yang kedua, imam tidak sedang menjadi makmum. Imam tidak sedang menjadi makmum. Ini ada imam, ini masih ada makmum. Ada makmum masbuk lagi datang, dia bermakmum di belakang makmum ini. Boleh nggak? Nggak boleh. Makmum yang ini tidak bisa niatnya double, nggak bisa niatnya makmum untuk imam sekaligus imam untuk makmum di belakang, nggak bisa. Niatnya double nggak boleh. Syarat yang ketiga, imamnya tidak ummi. Imamnya tidak ummi. Ummi itu apa? Tidak bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Berarti imamnya harus apa, Bu? Harus bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Al-Fatihah saja, Bu, syaratnya. Coba lihat saya ini. Ada dua orang kita sebut jadi imam. Ada namanya qari dan ada namanya ummi. Qari itu bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Lawannya tadi apa? Ummi. Ummi tidak bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Ingat, kalau imamnya qari, makmumnya di belakang itu bisa sesama qari, bisa ummi. Nisah. Namun kalau imamnya itu ummi, kalau di belakangnya itu qari, tidak sah. Yang qari tidak sah, Bu. Ummi ini cuma boleh jadi imam untuk yang sama-sama ummi. Paham? Apa tadi ummi? Tidak bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Berarti hanya boleh imami sesama yang tidak bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Gak boleh imami orang pinter, Bu. Ingat, Bu, baca Al-Fatihah pakai standar ya. Ini bukan pakai standar tajwid. Kalau pakai standar tajwid kayaknya berat sekali, Bu. Apalagi lahjahnya itu nggak bisa seperti orang Arab. Yang penting baca Al-Fatihah itu tidak boleh salah harokat, tidak boleh mengubah makna. Ingat kalimat saya, tidak boleh salah harokat, tidak boleh mengubah makna. Contoh, salah harokat terus mengubah makna. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amtu alaihim. Mana yang salah? Apa yang berubah situ? Tak jadi apa? Tuh, tak jadi tuh itu sudah berubah, Bu, maknanya, Bu. Nggak boleh. Kalau seandainya terjadi perubahan harokat atau perubahan huruf, sholat imam tidak sah. Solusinya gimana?
Solusinya gimana, Bu? Imamnya dilengserkan. Kalau tidak bisa, tidak sholat di belakangnya. Kalau terpaksa sholat, sholatnya niatnya mufaraqah, sholatnya niatnya terpisah dari imam. Ibu nganggap ibu sholat sendiri, imamnya sholat sendiri. Terus syarat yang keempat, makmum tidak mendahului imam dalam tempat sholatnya. Makmum tidak mendahului imam dalam tempat sholatnya. Terus yang kelima, mengetahui perpindahan gerakan imam. Mengetahui perpindahan gerakan imam. Bagaimana mengetahui perpindahan gerakan imam? Ibu bisa lihat langsung. Kalau di belakang sana, di belakang sana, Bu, bisa dengar langsung. Kalau tidak, ibu mengetahui gerakan imam dari orang di depan ibu yang juga jadi makmum, walaupun nggak dengar ucapan imam. Sah. Kemudian syarat yang keberapa? 6. Imam dan makmum berada dalam satu tempat atau berjarak kira-kira 300 hasta, sekitar 150 meter. Lihat, ini satu tempat ya. Ibu di sini, maaf, imam sini, makmumnya di lantai 2. Ini jaraknya nggak dihitung, Bu. Pokoknya ini kalau satu tempat, ini kan satu masjid berarti nggih. Maka selama ibu tahu gerakan imam, ibu boleh ngikuti imam sini. Walaupun ibu cuma sendirian di atas sana. Ini satu tempat, Bu. Masih tahu gerakannya. Kalau tempatnya di luar, jarak imam dengan makmum, jaraknya tadi paling maksimal 150 meter. Kalau tempat terbuka. Tapi kalau masjidnya bersambung terus, masjid Kalitan sini penuh, keluar lagi sampai jamaah luar sana, itu namanya bersambung. Terus syarat yang keberapa lagi? 7. Sholatnya bersesuaian dengan imam. Sholatnya bersesuaian dengan imam. Kalau beda gerakan nggak boleh, Bu. Contoh, sama-sama 2 rakaat. Imamnya sholat gerhana, makmumnya, misalnya gerhana terjadi waktu subuh, makmumnya sholat subuh. Apa beda sholat gerhana dengan sholat subuh, Bu? Sama-sama 2 rakaat. Beda enggak? Beda. Kalau sholat gerhana 1 rakaat ada 2 kali bacaan, ada 2 rukuk, ada 2 sujud. Kalau sholat subuh 1 rakaat ada 1 kali bacaan, 1 rukuk, 2 sujud. Beda kan? Beda. Terus yang berikutnya, tidak menyelisih imam dalam hal sunnah. Tidak menyelisih imam dalam hal sunnah. Contoh, ini misalnya imamnya lupa tasyahud awal,
maka sunnahnya itu kalau sudah berdiri lanjut, Bu. Maka makmum tidak boleh nyelisihi imam untuk tasyahud awal tadi. Makmum tidak bisa duduk tasyahud awal lantas imamnya sudah berdiri di rakaat ketiga. Paham? Bu, imamnya lupa tasyahud awal, sudah berdiri. Allahu Akbar. Kalau sudah berdiri, imam tinggal lanjut. Tidak perlu balik ke tasyahud awal, dan itu pernah terjadi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak balik tasyahud awal, beliau lanjut. Terus tasyahud awal tadi yang tertinggal, diapain, Bu? Ditutup dengan sujud sahwi. Makmum kalau sudah tahu posisi imam kayak gitu, Bu, dia ikut berdiri. Nggak perlu dia ucapkan subhanallah. Imam nggak boleh balik duduk. Kalau imam balik duduk dalam keadaan tahu sengaja, sholat imam batal. Maka imam lanjut. Makmum ikut berdiri dan lanjut, tidak boleh menyelisih imam dalam masalah seperti ini. Kalau enggak, sholat makmum jadi batal. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di situ terlebih dahulu. Yang lainnya menyusul. Baik, pertanyaan silakan. Yeah. Monggo, Bu. Qabliyah subuh. Kalau yang perempuan sejajar saja lebih bagus, karena dalilnya lebih kuat ke sejajar, Bu. Imamnya tengah-tengah, yang jamaah perempuan lainnya di kanan kiri imam. Ya, perselisihan pendapat, tapi saya lebih struck dengan pendapat yang wanita tidak jadi imam maju ke depan, cukup sejajar saja. Nah, terus yang pertama tadi, sholat rawatib saat safar ditinggalkan. Nah, ini ada dua pendapat di antara para ulama. Sebagian itu katakan sholat rawatib itu ditinggalkan saat safar kecuali sholat sunnah fajar. Dan pendapat yang kedua katakan sholat rawatib tetap boleh dikerjakan. Makanya tadi kalau seandainya ada yang memilih tetap ada rawatib, berarti masih boleh. Contoh, pada prakteknya kita ketika berada di Masjidil Haram, kira-kira ibu mau sholat rawatib atau tidak? Masjidil Haram 100.000 kali, mau rawatib atau tidak? Nah, itu. Maka satu kondisi ibu ternyata pilih tetap rawatib. Seandainya ibu dapat masalah, oh ini saya mau sekalian jamak, maka caranya kayak tadi yang saya terangkan. Ada perbedaan pendapat, kalau memang masih bisa jaga, namun kalau memang agak capek, ditinggalkan nggak masalah. Yang jangan ditinggalkan sholat qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Baik, berikutnya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perbedaan pendapatnya ada 3. Ada ulama yang katakan
bersentuhan suami istri tidak batal sama sekali. Ada yang katakan batal kalau dengan syahwat. Ya. Namun ada pendapat yang ketiga, dan ini pendapat umumnya orang Indonesia, bersentuhan suami istri itu batal. Terserah dengan syahwat ataupun tidak. Syaratnya itu ada 5, dikatakan batal. Ya, ini kalau mau milih pendapat batal ya. Ini saya tidak lagi menguatkan pendapat dulu, namun saya lagi pahamkan kapan itu dikatakan batal. Pertama, batalnya adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, sama-sama punya kecenderungan syahwat. Artinya sama-sama dewasa. Kalau dengan anak-anak tidak batal. Yang ketiga, bukan mahram. Bukan mahram berarti apa, Bu? Kalau bukan mahram berarti boleh dinikahi toh? Berarti suami istri itu bukan mahram atau bukan? Ya Allah, ibu-ibu. Ibu nikah itu dengan yang bukan mahram atau mahram ibu? Ya jelas bukan mahram. Kalau mahram, tak protes KUA nanti, Bu. Betul nggak? Baik, bukan mahram. Suami istri masuk di sini berarti. Sudah berapa tadi? 3. Syarat keempat, bersentuhan kulit. Ini ya, kulit dengan kulit. Bukan kuku dengan kulit, bukan kulit dengan gigi, bukan rambut dengan kulit. Ini rambut loh, nyentuh kulit, bukan. Yang batal apa tadi, Bu? Nyentuh rambut, rambut kulit bukan. Bukan, tidak batal. Hah? Syarat kelima, tidak ada penghalang. Apa penghalangnya? Tadi contohkan mungkena, berarti suami nyentuh mungkena istri tidak batal. Apa penghalangnya? Kain mungkena, tidak ketemu kulit dan kulit. Paham ini? Berapa syarat? Terwujud 5 syarat ini baru batal. Tidak terwujud 5 syarat ini tidak batal. Pak Ustadz, gimana kalau lagi tawaf? Dalam mazhab sebut sesuatu yang sulit untuk dihindari, maka ma'fuun anhu, maka dimaafkan. Suatu yang sulit dihindari, termasuk ketika tawaf, bersentuhan laki-laki dan perempuan. Kalau pakai pendapat ini tidak batal. Pak Ustadz, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika pergi ke masjid, dia sempat cium Aisyah, baru kemudian dia berangkat. Imam Bukhari mendhaifkan hadis tersebut. Selesai. Aisyah ketika sholat malam, kakinya disentuh oleh Nabi, Nabi menyentuh kaki Aisyah. Imam Nawawi katakan, kalau kejadiannya sholat malam tersebut, tidak mungkin Aisyah tidur tanpa pakai pembatas, pasti ada penghalang. Maka ditakwil oleh ulama Syafi'iyah, itu dikatakan ada penghalang. Selesai, Bu. Tinggal kembali ke ayat. Ayat Al-Maidah ayat 6 cuma menyebutkan aula mastumun nisa, atau menyentuh. Kalau keterjemahan depak, menyentuh. Menyentuh dengan 5 syarat tadi. Tinggal tersisa ayat ini saja, Bu, pendalilannya. Wallahu alam, ibu-ibu cenderung yang mana, ya monggo. Kalau saya hati-hatinya, sekarang saya memilih pembatal, batal saja. Lebih warok, lebih hati-hati. Istri saya sempat protes ke saya, gara-gara saya berubah pendapat. Mas, kamu aneh-aneh saja ubah-ubah pendapat.
Terserah saya. Setelah itu seharian saya duduk, saya nulis tulisan. Itu gara-gara istri aja itu, Bu. Kan cuma sebentar saja toh, Bu, batalnya toh, Bu. Setelah sholat saya boleh nyentuh istri enggak? Boleh nyentuh istri enggak, Bu? Hah? Boleh. Istrinya siapa? Istri sendiri. Biar sholat toh, Bu. Boleh enggak? Boleh. Kan cuma masalah waktunya saja kan, Bu. Cuma kalau mau sholat, jangan dekat-dekat toh. Itu saja. Kalau nggak sengaja, kalau menurut Imam Nawawi menyebutkan pendapat, kalau tidak sengaja, yang nyentuh sengaja yang batal. Kalau sama-sama nggak sengaja, dimaafkan. Wes, gampang toh. Orang sengaja aku, ya, orang masalah. Jelas, Bu. Dengan mertua itu mahram apa bukan? Bu, saya ini anak lanang, Bu. Nafsunya itu sama istri, nggak mungkin sama mertua, Bu. Betul, betul. Iya toh. Kan dengan istri. Jelas itu? Wes terjawab nih. Apa meneh alasannya, Bu? Suami mau pergi ke masjid, istri nganggo kaos tangan, Bu. Nggih, dengan ngangge ruku, wis tak salami, wis lu. Kan cuma sementara aja toh. Setelah dari masjid boleh salaman enggak? Sudah. Istrinya enggak? Istrinya sendiri kok. Iya, bar saka masjid wae to, Bu, wis. Ora sabaran. Bar saka masjid. Jelas? Ada 3 pendapat tadi. Silakan tentrem yang mana? Kalau saya masih pilih pendapat mazhab tadi. Baik, satu lagi. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan kalau jamaahnya cuma imamnya 1, jamaahnya 3, ya wis sak soft. Kalau itu mungkin 10 deh, 10. Imam 1, 3, pas itu. Kalau ini cuma jejer satu-satu, yuk nanggung. 10 lah, 10, 9 gitu masih bisa lah. Jenazah, imam depan, jamaah 2 belakang. Gitu. Imam 1, jamaahnya imamnya depan. Oh, wanita, berarti di tengah-tengah saja. Berarti imamnya kalau wanita di tengah-tengah, yang lainnya kanan kiri. Iya. Boten, kanan kiri. Imbang imamnya di tengah. J. Ibu di ruang putri. Oh, sudah selesai. Ibu mau berjamaah atau cuma sholat sendiri? Terserah, di situ bebas. Bebas. Amannya yang mana? Iya, cari yang lebih aman. Yang baiknya dihindari itu kalau laki-laki 1,
terus jamaah perempuannya satu, niatan berjamaah bareng, nggak bisa, minimal makruh. Suami istri saja masih boleh, tapi kalau ini Ustaz, ini laki-laki lain, saya sendirian di belakang, saya mau bermakmum belakang dia, tidak boleh, makruh. Baiknya sendiri imamnya tadi, laki-lakinya, perempuannya sendiri. Kalau seandainya terjadi hanya melanggar makruh, sholatnya sah, tapi lebih baik terpisah. Gitu, cukup ya? Satu lagi. Ya, coba dulu. Ya? Saya tergantung dari masjid, nanti kalau masjidnya nggak boleh, ya monggo. 5 menit lagi ya. Nah, ini mau jamaknya itu bukan karena safar, Bu, tapi karena jalanan macet. Nah, kelemahan pendapat mazhab itu dia cuma batasi 3 saja, Bu. Tadi yang saya sebut 3 untuk jamak ya. Safar, hujan yang menyulitkan, satu lagi apa tadi? Sakit. Yang lainnya tidak boleh. Sehingga terlalu sempit, Bu. Tapi kalau ada kasus yang lainnya lagi, saya lebih cenderung pakai pendapat dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu pendapatnya adalah kalau sulit mengerjakan sholat pada masing-masing waktu, boleh dijamak. Contoh, ini kasus nyata, macet. Taruhlah macetnya parah, Bu. Ini sering kalau dialami orang Jakarta itu sering. Waktu maghrib sudah masuk, kena macet parah, mau keluar dari situ nggak bisa, mau berhenti sholat nggak bisa, mau mampir rest area nggak bisa, kendaraan nggak bisa jalan, mau tinggalin mobil juga nggak bisa. Maka yang dia lakukan, tunda maghrib tadi ke waktu isya, itu namanya qadha. Ya, itu namanya qadha. Karena belum safar toh, belum safar, dia qadha ke waktu isya. Kalau memang keadaan menyulitkan seperti itu. Satu lagi. Bila kita safar mau menjalankan sholat di suatu masjid, tapi tiba-tiba ada berkumandang dan di masjid sudah dilaksanakan sholat berjamaah, apakah kita ikut sholat berjamaah atau kita tetap menjalankan sholat terlebih dahulu? Tetap ikut sholat berjamaah saja. Setelah itu sekaligus niatan jamak. Jamaknya itu niatannya ketika lagi sholat pertama, terus sekaligus nanti mau niatan sholat kedua. Setelah itu nanti terpisah dari jamaah. Yang pertama kerjakan dengan imam, yang kedua boleh dilakukan dengan cara qashar. Boleh. Satu lagi. Bentar, Bu, terakhir, Bu. Sudah ada imam di depan sedang mengimami dan jamaah sudah ikut, tapi ada beberapa jamaah tidak mau ikut imamnya karena imamnya tidak membaca qunut. Ya. Agak problem ini, Bu. Kalau dia pakai standar mazhab Syafi'i, berarti kunut subuhnya, dia kan yakini kunut subuh, harus kunut subuh kan, imam nggak kunut, maka dia ikuti imam, terakhir dia sujud sahwi sendiri. Harusnya solusinya itu, bukan solusinya saya nggak mau bermakmum di belakang imam yang nggak kunut. Sama juga kalau imamnya kunut, yang jamaah yang nggak kunut ikut imam saja. Nanti tentang masalah kunutnya dia mau aminkan atau tidak, nanti terserah dia. Kalau dia mau milih pendapat mau aminkan, monggo, berarti angkat tangan. Kalau memilih tidak mengaminkan, ya tidak angkat tangan, dia diam saja, dengar saja. Nah, sebenarnya itu bisa diatur solusinya seperti itu. Baik, terakhir, Bu. Kan gini, Ustaz, kalau kita mau ke masjid itu kan sholat tahiyatul masjid. Kita mau ke masjid sholat tahiyatul masjid. Lupa pakai kos kaki. Pakai Duduk dulu pasang kos kaki. duduk dulu pasang kos kaki. Itu duduknya hanya sebentar, maka boleh tahiyatul masjid. Masih boleh. Baik. Cukup ya? Iya, masih banyak. Cukup, nanti pertemuan berikutnya saja. Ini wis kelewat nanti, Bu. Nanti ke berikutnya saja. Kita masih
berhenti sampai amalan sholat berjamaah tadi, itu masih masuk amalan ringan. Nanti baru masuk ke pembahasan spesifik sholat lagi, beberapa sholat tertentu juga itu masuk amalan ringan seperti sholat subuh, sholat isya. Nanti kita akan lihat keutamaannya. Demikian, mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Semoga Allah senantiasa beri kita taufik dan hidayah, dan memberikan kita tambahan ilmu terus yang bermanfaat, dan ilmu tadi bisa kita amalkan dan kita diberikan keistiqomahan. Demikian kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.